Di antara ciri orang-orang yang beriman yang akan mendapatkan nikmat karunia besar dari Allah Ta'ala adalah walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Mereka orang beriman itu adalah orang-orang yang jika mereka melakukan kebaikan-kebaikan, melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, amal-amal saleh, mereka senantiasa apa? Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum, hati mereka itu khawatir, hati mereka itu takut kepada Allah. Annahum ila rabbihim raji'un, karena disebabkan mereka pasti akan kembali kepada Tuhan. Istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apakah ayat itu ditujukan untuk para pelaku maksiat, para pezina, para peminum khamar, para pencuri, para perampok, para koruptor, para pengkhianat, para pendusta? Tidak, kata Nabi SAW. Ketika Aisyah mengatakan apakah ayat itu ditujukan untuk mereka ahli maksiat, lalu kemudian setelah kemaksiatannya itu mereka takut akan siksa Allah, Nabi menjawab tidak. Justru ayat itu ditujukan oleh Allah Ta'ala untuk siapa? Untuk kalian orang-orang yang melaksanakan ketaatan, orang-orang yang puasa, orang-orang yang salat, orang-orang yang berzakat, orang-orang yang berhaji, menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa ayat ini ditujukan buat kita, hamba Allah yang taat kepadanya? Agar hati kita setelah kita beramal soleh harus selalu dalam keadaan berharap, ada khauf dan raja, rasa takut dan berharap kepada Allah, agar amal-amal tadi yang kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qulubuhum wajilah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Masjid Al-Ikhlas yang insyaallah mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati Allah Ta'ala. Bersyukur kita kehadirat Allah dengan memanjatkan puja syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua nikmat karunia berasal darinya, dan kita semua akan kembali kepadanya untuk mempertanggungjawabkan setiap nikmat yang kita miliki, yang kita rasakan selama hidup kita di dunia ini. Dialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, yang menurunkan air hujan dari langit, yang dengan air hujan itu menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, sayur-sayuran yang segar untuk kita konsumsi, dan juga berguna untuk diminum oleh hewan ternak yang juga menjadi konsumsi kita. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjawab semua doa orang-orang yang membutuhkan, yang menghilangkan segala kesulitan, yang menjadikan kita semua ini sebagai khalifah di atas muka bumi ini. Oleh sebab itu, mari kita senantiasa arahkan orientasi hidup kita hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ibadah puasa ini mengajarkan kita satu hal yang sangat penting. Puasa Ramadan mengajarkan kepada kita satu hal yang penting, apa? Yaitu orientasi hidup kita mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali itu adalah untuk Allah. Hidup kita selama bulan Ramadan ini benar-benar diatur sesuai dengan jadwal agenda yang Allah buat, bukan dengan yang kita buat. Mulai dari bangun tidur, kita untuk melaksanakan ibadah sahur, ibadah sunnah, sudah ditentukan oleh Nabi kita Muhammad SAW.
Bagaimana kita menjalankan ibadah sholat subuh, kemudian sahur, kemudian kita menjaga, menahan diri kita untuk tidak makan dan tidak minum, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Lalu kemudian kita diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan Rasulullah SAW untuk mendirikan Qiyamul Lail yang di bulan suci Ramadan kita kenal namanya dengan tarawih. Amal ibadah kita semuanya telah diatur sedemikian rupa mengikuti jadwal dan kurikulum yang telah Allah buat di dalam Al-Quranul Karim. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sudah memasuki menginjak hari yang ke-25 atau 26 bulan Ramadan ini yang akan segera meninggalkan kita. Maka kita harus mengambil hikmah-hikmah yang berserakan. Di antaranya, hikmah yang pertama adalah bahwa hamba yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan ini tidak akan takut kehilangan dunia. Dia tidak akan kecewa kalau dunia tidak ada dalam genggamannya. Dia senantiasa yakin kepada pertolongan dan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mengikuti perintah Allah apa adanya, menjalankan perintah Allah apa adanya, meninggalkan makanan yang dia suka, minuman yang dia senangi, berhubungan suami istri yang menjadi kebutuhan biologis setiap hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tinggalkan itu semua dunia. Perwakilan dari seluruh kebutuhan dunia kita itu diwakili oleh 3 macam itu. Makan, minum, dan berhubungan seks. Maka ketika kita dilatih untuk bisa mengendalikan diri kita, bisa menahan diri kita selama sebulan penuh di siang hari Ramadan ini, dalam rangka kita mematuhi perintah Allah dan menjalankan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tinggalkan dunia ini dan kita tidak akan rugi. Orang yang beriman, orang yang bertakwa, dia tidak akan khawatir, tidak akan takut kehilangan dunianya. Kenapa? Karena dia yakin balasan dari Allah itu jauh lebih baik dan lebih besar. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Demikian firman Allah dalam surah Al-Kahfi. Bahwasanya harta dunia dan anak-anak itu semua adalah perhiasan dunia ini. Perhiasan buat kehidupan dunia. Wal baqiyatus shalihat, sementara yang tersisa, yang abadi, yang kekal berupa amal-amal yang saleh. Khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Itu pahalanya lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu menjadi harapan dan tumpuan harapan kita yang lebih baik dan lebih besar daripada tumpuan atas kehidupan dunia ini. Maka Nabi SAW menyatakan, lis-saimi inda fitrihi, lis-saimi farhatan. Orang berpuasa itu selalu memiliki 2 kegembiraan. Ya, karena dia sudah meninggalkan dunianya, meninggalkan kesenangan-kesenangan dunianya, mengorbankan kesenangan-kesenangan dirinya untuk mendapatkan ridha Allah, maka dia akan mendapatkan 2 kegembiraan. Yang pertama adalah farhatun inda fitrihi. Dia akan berbahagia dan bergembira ketika dia berbuka puasa dan ketika dia berhari raya. Hari raya Idul Fitri itu artinya adalah hari raya berbuka puasa. Hari pertama dilarang setelah lewat Ramadan, hari pertama Syawal itu kita haram hukumnya berpuasa. Padahal sebelumnya wajib. 1 hari sebelumnya kita wajib berpuasa, tapi besok masuk 1 Syawal, haram hukumnya berpuasa dan wajib berbuka puasa. Itulah hari raya berbuka puasa, yang sering kita artikan sebagai hari raya fitrah, kembali kepada fitrah atau Idul Fitri. Itulah kesenangan, kebahagiaan seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sadar, dia tahu bahwa di ujung perjalanan itu, ketika dia sanggup untuk menanggung, menahan diri, ya, menahan kesulitan hidup, untuk meninggalkan kesenangan-kesenangan dunia, pada ujungnya dia yakin dan pasti dia akan mendapatkan kebahagiaan ketika dia berbuka puasa. Ketika dia membaca doa, dhahabaz zama'u wabtallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Dahaga telah sirna,
Kemudian tenggorokan telah membasah. Dan pahala telah ditetapkan di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk saya orang yang berpuasa. Itulah kebahagiaan yang hakiki. Kebahagiaan yang hakiki ketika kita bisa mengendalikan syahwat kita, meninggalkan kesenangan dunia kita untuk mendapatkan ridha Allah. Betapa banyak manusia ini di dunia kelihatannya bahagia, makmur, sejahtera, tapi sebenarnya secara fitrah, secara kejiwaan, secara mental dia tidak pernah bahagia. Ya. Karena dia selalu berlari dan mengejar dunia. Kemanapun dunia pergi, dia akan berada di belakangnya dan menuntut dunia itu. Menjadi penghamba-penghamba dunia. Menjadi budak-budaknya dunia. Sehingga dia tidak pernah kenyang, tidak pernah puas. Yang kata Nabi SAW, manusia jenis seperti ini, dia baru akan puas kalau sudah masuk liang kubur. Ketika tanah dimasukkan ke dalam liang kuburnya, tidak akan pernah dia puas. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Yang kedua, kebahagiaan orang yang berpuasa adalah ketika farhatun 'inda liqa'i rabbih, ketika dia berbahagia berjumpa dengan Rabbnya, dengan Tuhannya, Allah Jalla Jalaluhu Subhanahu wa taala nanti di yaumil qiyamah. Inilah yang diharapkan. Maka di penghujung Ramadan ini, setiap kita hamba-hamba Allah yang berpuasa selalu mengharapkan 3 hal di akhir Ramadan ini. Yang pertama adalah memperoleh ampunan dari Allah. Ini harapan, kebahagiaan yang tertinggi dari setiap hamba yang berpuasa di bulan Ramadan. Ya. Maka Nabi SAW mengatakan, salah satu dari 5 keutamaan Ramadan yang ada hanya diberikan oleh Allah untuk umatku, bukan tidak diberikan kepada umat sebelum aku, kata Rasulullah, adalah di hari malam terakhir Ramadan ini, Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosa semua hambanya. Hamba yang bertakwa, hamba yang mau menjalani perintah Allah berpuasa sebulan penuh di dalamnya. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah itu upah dari Lailatul Qadar? Apakah itu merupakan penghargaan dari Allah berupa dihapusnya atau dihilangkannya, diputihkannya dosa-dosa kita karena seorang hamba itu mendapatkan Lailatul Qadar? Nabi menjawab, tidak. Lailatul Qadar lebih dari itu. Bukan untuk menghancurkan dan meleburkan dosa-dosa Lailatul Qadar itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa hambanya di malam terakhir bulan Ramadan adalah karena dia, Allah Subhanahu wa taala sangat suka, sangat mencintai hambanya. Apabila seorang hamba itu sudah bekerja, maka sebelum pekerjaan itu tuntas, sebelum keringat hambanya itu kering, dia telah memberikan upah dan gajinya. Dan upah dari Allah atas puasa kita sebulan penuh adalah diampuni semua dosa-dosa kita oleh Allah Ta'ala. Yang kedua, yang diharapkan oleh setiap orang beriman di penghujung Ramadan ini adalah memperoleh husnul khatimah. Karena penghabisan yang terbaik itu adalah sebuah nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang menjadi doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik was salamata min kulli itsm wal ghanimata min kulli bir wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Bagaimana kita dapat kebahagiaan, dapat kemenangan untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah dan selamat dari siksa api neraka. Yang ketiga, kebahagiaan seorang mukmin itu adalah di penghujung Ramadan ini yang diharapkan adalah dapat berjumpa dengan Allah di dalam surganya, di dalam jannahnya. Mudah-mudahan tiga harapan ini mudah-mudahan ada pada diri kita dan Allah perkenankan kita untuk mengampuni semua dosa-dosa kita, untuk memberikan kita nikmat husnul khatimah, akhir kehidupan kita yang baik. Dan yang ketiga, kita bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya Allah Ta'ala. Hadirin dimuliakan Allah, bagaimana kita menjaga keberkahan Ramadan ini di bulan-bulan berikutnya? Inilah hal yang penting untuk kita perhatikan, bahwa ibadah Ramadan ini bukan hanya sekedar momentum, festival,
ataupun kegiatan rutinitas tahunan kita, tetapi diharapkan ibadah Ramadan ini membawa kebaikan dan perubahan dalam pola hidup kita, dalam langkah, style, kebiasaan-kebiasaan kita. Harus kita berubah ke arah yang lebih baik. Makanya di dalam Al-Quran, surah Al-Mu'minun, ya, di ayat yang ke-60, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, ayat 59, maaf. Allah menyatakan apa? Di antara ciri orang-orang yang beriman, yang akan mendapatkan nikmat karunia besar dari Allah Ta'ala adalah walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Mereka orang beriman itu adalah orang-orang yang jika mereka melakukan kebaikan-kebaikan, melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, amal-amal saleh, mereka senantiasa apa? Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum, hati mereka itu khawatir, hati mereka itu takut kepada Allah. Ya, annahum ila rabbihim raji'un, karena disebabkan mereka pasti akan kembali kepada Tuhannya. Istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apakah ayat itu ditujukan untuk para pelaku maksiat, para pezina, para peminum khamar, para pencuri, para perampok, para koruptor, para pengkhianat, para pendusta? Tidak, kata Nabi SAW. Ketika Aisyah mengatakan, apakah ayat itu ditujukan untuk mereka ahli maksiat, lalu kemudian setelah kemaksiatannya itu mereka takut akan siksa Allah, Nabi menjawab tidak. Justru ayat itu ditujukan oleh Allah Ta'ala untuk siapa? Untuk kalian orang-orang yang melaksanakan ketaatan. Orang-orang yang puasa, orang-orang yang salat, orang-orang yang berzakat, orang-orang yang berhaji. Menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa ayat ini ditujukan buat kita? Hamba Allah yang taat kepadanya. Agar hati kita setelah kita beramal soleh harus selalu dalam keadaan berharap. Ada khauf dan raja, rasa takut dan berharap kepada Allah agar amal-amal tadi yang kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qulubuhum wajilah. Ya. Karena banyak orang beramal soleh, tapi tidak sedikit yang amalnya nggak diterima sama Tuhan. Apa tanda dia amalnya tidak diterima sama Tuhan? Ya. Kehidupannya tidak lebih baik dari sebelumnya. Akhlaknya tidak lebih baik daripada sebelumnya. Tidak ada perubahan positif dalam kehidupannya. Walaupun dia sering berderma, walaupun dia puasa, walaupun dia zakat, walaupun dia salat. Ya. Itu salah satu tanda bahwa amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita berharap senantiasa bermohon, harus memiliki rasa takut, rasa khawatir jika amal kita ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus menjaga keberkahan Ramadan ini dengan terus meneruskan kebaikan-kebaikan yang ada di bulan Ramadan. Terus menerus melipat gandakan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di luar Ramadan ini. Terutama yang harus kita jaga adalah etika dan kejujuran sebagai buah dari ibadah puasa. Karena di ujung ayat tentang rangkaian ibadah puasa, jamaah yang dirahmati Allah, Allah memberikan larangan. Setelah semuanya di awal itu dari 183 sampai 87, semuanya berisi apa? Perintah. Maka ditutup dengan ayat larangan. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Hai orang-orang yang berpuasa, hai orang-orang yang beriman yang menyelesaikan ibadah puasa ini, jangan kamu makan harta kamu di antara kamu dengan cara yang batil. Wa tudlu biha ilal hukam, dan jangan sampai kalian serahkan harta itu untuk apa? Menyogok para penguasa, para hakim. Ini puasa harus melahirkan kesalehan publik. Ya, kesalehan publik bukan hanya kesalehan individu, bukan hanya kesalehan sosial, kita berderma di bulan Ramadan, tapi harus melahirkan kesalehan yang berpengaruh terhadap kinerja negara dan para penyelenggara negara. Dengan apa? Dengan adanya etika, kejujuran dalam menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkahi puasa kita, menerima setiap amal ibadah kita di bulan Ramadan, dan berikan kita kekuatan istiqamah untuk tetap menjaga keberkahan di bulan-bulan berikutnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim.
wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fi bi nafsihi wa thanna bi malaikatil musabbihati bi khussihi. Faqala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi 'adada ma ahata bi 'ilmik wa khatta bi qalamik wa ahsahu kitabuk. Wardallahum an sadatina arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sairis sahabati wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ansur al islam wa izzal muslimin wa ali bi fadlika kalimatil haqqi ila yaumiddin. Allahumma ansur man nasara ad-din واخذل من خذل المسلمين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انك تعلم ان هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على دعوتك على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم مدها واهدها سبلها واملاها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك إنك نعم المولى ونعم النصير. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Yang terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis, buku yang siap membuka cakrawala pikiran dan batin sahabat, sudah bisa dipesan sekarang juga. Hasil yang dicapai para mujahidin dalam pertempuran Badai Al-Aqsa 7 Oktober 2023 memiliki arti penting ataupun nilai strategis, bukan hanya dalam pembuktian bahwa kekuatan Israel bisa dikalahkan bahkan oleh pihak yang memiliki persenjataan jauh di bawahnya, melainkan juga dalam menyadarkan dunia Islam, terutama para pemimpinnya yang memilih menjadi penonton ketimbang membantu sesama saudaranya. Buku ini adalah salah satu bentuk dukungan dan ikhtiar dengan niat berjuang bersama-sama dengan mujahid Palestina. Tak sekedar memberikan informasi, membeberkan fakta atau data kepada khalayak di Indonesia. Buku ini juga hadir untuk meluruskan tudingan bahkan fitnah terhadap para pejuang di sana. Betapapun kita berada jauh dari Al-Quds, melalui buku ini kita akan dapatkan bagaimana kita bisa memperoleh pahala yang sebanding dengan para pejuang di garda terdepan di negeri perlawanan Palestina. Dapatkan buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis segera. Yang terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, 2 buku tentang parenting Qurani dan jihad membela Baitul Maqdis. Buku Wahai Anakku, Benahi Adabmu, Bersihkan Hatimu, buku yang siap membuka cakrawala pikiran dan batin sahabat. Buku Wahai Anakku, Benahi Adabmu, Bersihkan Hatimu disusun dengan mengambil inspirasi dari buah pena Imam Al-Ghazali, Ayyuhal Walad. Buku ini diformat dengan dialog orang tua pada anaknya. Meski begitu, dialog ini bisa dibaca secara umum bagi para calon orang tua untuk anak-anaknya kelak. Bentuk dialog kami dapati banyak dipakai dalam kisah-kisah di Al-Quran ketika menerangkan soal pengasuhan. Misalnya antara Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail atau Luqman dan putranya. Hadirnya buku ini semoga menjadi penambah keilmuan kita agar tidak salah dalam membentuk generasi penerus yang menjadi pewaris amal jariah kita.
Meninggalkan mereka, anak-anak kita sebagai investasi amal soleh yang akan terus mengalir kepada kita. Dapatkan buku Wahai Anakku, Benahi Adabmu, Bersihkan Hatimu segera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahniah barakallahu fikum untuk guru kita semua, Kiai Haji Fahmi Salim LCMA. Masya Allah tabarakallah, launching 2 buku Al-Mukarram, buku Wahai Anakku dan Runtuhkan Zionis. Dan selamat tahniah juga untuk peresmian gedung Al-Fahmu Institute Pusat Dakwah Al-Quran pada 26 Sya'ban hari Kamis 1445 Hijrah bertepatan dengan 7 Maret 2024. Saya, adik kelas Ustadz Fahmi Salim di Mesir, merasa ikut bahagia, ikut senang. Sekali lagi tahniah, ajmal at-tahani, ungkapan selamat yang terindah untuk Kiai Haji Fahmi Salim LCMA. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.